Semua ilmu hitam kalau dikirim pasti ada tanda bunyinya. Kalau bunyinya di atap rumah, buar, itu adalah ilmu untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Tapi tidak ada bendanya. Kalau bunyinya seperti pasir yang menyebar. Sekitar pintu depan, pintu belakang atau jendela. Itu jenis ilmu hitam untuk mateni sandang pangan. Bikin bangkrut, bikin sial, atau memecah rumah tangga supaya cerai. Atau untuk bikin orang jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarso. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Gilbert berkhotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Langsung saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Saya baca mantra setan kober, kobaran api setan. Supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, mutah darah jemaat bubar. Saya santet Gilbert, syas. Gilbert kata, haleluya, Tuhan memberkati. Ilmu saya kabur. Sampai 2 kali dikirim kabur semua. San Gilbert berkata, siapa dukun-dukun, jimat-jimat, maju ke depan, artakol. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira artakol itu tempat adu ilmu. Nah, dari belakang saya maju ke depan. Untuk apa? Daftar bertarung. Gilbert tatap saya, Tony, kamu yang punya ilmu menghilang, kebal segala senjata, murid si setan kober. Saya kaget setengah mati. Pendeta gemuk ini sakti juga. Bisa tahu ilmu saya, kekuatan saya. Tidak tahunya apa, setelah saya bertobat, Gilbert terus terang, aku pun diberitahu pendeta lain juga. Saya tantang Gilbert bertarung. Gilbert berkata, besok pagi jam 8, kamu saya tunggu di sini. Satu malam saya tidak bisa tidur gara-gara satu kata haleluya. Hari yang kedua, saya datang jam 8 pagi, pendeta-pendeta ngelilingi saya. Sigira bara. Aku bingung, belum pernah ada mantra raba-raba. Ya taunya di karismatik ada bahasa roh. Saya fokus pertarungan. Saya pukul Gilbert mental, pukul mental. Saya ngomong, stop. Benteng pertahanan saya tameng besi kuning hancur. Karena seluruh tubuhnya disusuk emas dan jarum tembaga. Kebal, hancur, pasir emas dan pasir tembaga. Saya ngomong Gilbert, stop. Besok terusin lagi. Gilbert ngomong, jam 8 besok saya tunggu di sini. 2 malam saya susah tidur. Pertama haleluya, kedua raba-raba. Nah, hari yang ketiga, pendeta langsung kepung saya. Saya fokus pertarungan. Wah, tendang, pukul, beret. Wah, pendetanya banyak gini. Dalam nama Yesus lari. Sembunyi. Waktu itu Gilbert tutup mata. Haleluya. Buka mata. Tinggal saya dan dia. Yang lain lari. Demi nama Yesus. Gini, lari. Tinggal saya sama Gilbert. Gilbert buka mata. Loh. Saya ngomong sama Gilbert. Ini ilmu terakhir saya. Kalau aku kalah, aku berguru sama kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata, silahkan. Saya baca mantra terakhir, Pamengkang Jagat. Itu tahun 92. Saya baca mantra, saya buka mata. Waktu saya mau pukul Gilbert, saya lihat tubuhnya Gilbert keluar cahaya terang. Pendeta yang takut lari juga keluar cahaya terang juga. Jadi sebenarnya Tuhan melindungi mereka.
Tapi mentalnya takut. Jadi yang lari pun ada cahaya terang. Saya baca mantra, saya buka mata. Waktu pukul Gilbert, saya masih ingat itu. Pukulan terbang kan itu. Waktu itu cahaya terang itu, jengkal gini, mental. Saya kalah dan terpental 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoain pendeta, bukan tambah sembuh, tambah gila. Dan tepat usia 19 tahun, ada cahaya terang datang, slap, masuk kepala saya sembuh seketika. Dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah Yahweh. Gitu. Langsung saya ketemu Tuhan Yesus sendiri tahun 93. Saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah setelah itu Tuhan Yesus menghilang depan saya. Saya sembuh dari hilang ingatan. Makanya semua mantra dalam hidup saya hilang. Dan teknik bela diri, saya hanya ingat 1%. Bahwa dulu saya pernah dilatih bela diri itu hanya ingat 1%, dasar-dasar. 99% hilang. Karena kebentur bagian kepala sini dulu. Nah setelah itu, saya cari jimat saya, hilang semua. Nggak taunya waktu gila 1 tahun dibakar pendeta semua. Jadi begitu bertobat habis-habisan hilang semua. Nah saya cari Gilbert. Gilbert berkata, aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos, saya murid pendeta Pontas Pardidi. Lulus tahun 96, ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Tahun 2001, waktu itu saya diminta sama inspektur polisi. Pak Daud, Anda diminta untuk memberi pengarahan, untuk ngasih pengajaran di Akademi Kepolisian Semarang. Anda ditugaskan, diminta untuk mengajar. Karena banyak kasus hipnotis, kerusuhan Poso, kerusuhan Ambon. Dan banyak sekali kasus hipnotis di berbagai tempat di masyarakat. Karena itu Pak Daud diminta untuk ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian. Waktu itu Gubernur Akpolnya Khairul Rasyid. 2001 dan waktu itu langsung saya didampingi sama Wagubnya Bagus Ekodanto waktu itu. Waktu itu di Akademi Kepolisian Semarang. Nah, 2001 sampai 2003 saya ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian waktu itu. Waktu itu ada banyak, itu ada Muhammad Nur, jadi ada yang Islam, Kristen semua kumpul semua. Ada Muhammad Nur, ada Beni Bawensel, setelah itu banyak sekali yang waktu saya ngasih pengarahan itu lewat 2001 sampai 2003 adalah. Dan tahun 2004 saya diminta untuk menjaga Presiden SBY. 2004 sampai 2014 saya diminta untuk menjaga Presiden dengan satu bidang tentang penangkal ilmu hitam. Jadi yang hitam-hitam tugas saya. Nah di situ saya ditugaskan banyak sekali hal yang saya ditugaskan. Wah, itu nangkep teroris. Setelah itu saya cerita sama Pak Irman ya, teroris perintah 1, tangkap hidup atau mati. Nama ini, shot. Berapa lama kamu? Siap, 3 bulan. Oke. Tangkap. Selesai. Saya ditugaskan selama 10 tahun, selalu berhasil dan tidak pernah satupun gagal. Dan istri saya ngomong sama saya tahun 2013. Papi sudah bertugas untuk negara. Sekarang tapi papi ingat anak-anak. 10 tahun sampai anak saya itu, saudara, jarang ketemu saya. Jadi kalau saya datang ke rumah, papi
datang, langsung ngumpet semua. Dah. Langsung tidur gini semua. Nanti takut papi marah-marah gitu lah. Waduh, saya lihat anak-anak kayak gini semua. Wah, jadi takut semua ada. Itu saya tugas banyak. Itu banyak kiriman ilmu hitam dari India, Thailand, dari Burma, dari Cina, ekspor import. Banyak itu adalah. Itu dan kalau presiden sebelum tiba kan, sebelum pas pampres tiba, itu lokasi harus tidur dulu dari ilmu hitam. Baru pas pampres tiba, presiden tiba. Jadi saya itu tim untuk yang pendahulu. Bersin. Dan waktu itu saya langsung perintah dari Kasek Adi, Kasat Jenderal Pramono Edi waktu itu. Tugas langsung, wah 10 tahun ya. Nah setelah 10 tahun, tahun 2013 itu, 9 tahun bertugas, guru, ya saya masih ingat, wah, guru saya selalu mengajarkan saya, kehormatan itu nomor 1. Jadi selama saya bertugas, saya tidak pernah korupsi, maka tidak kenal KPK. 9 tahun, udah berhenti aja Papi. Nanti kan 2014, 10 tahun Pak SBY udah turun. Jadi Papi lebih baik mengajukan permohonan mengundurkan diri. Langsung saya menghadap Kasat, izin jenderal, 2014, siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Kenapa Daud? Hati saya ingin untuk keluarga. Waktu itu langsung Kasat ngomong gini, Daud, di Indonesia hanya ada satu manusia yang bisa ngalahkan kamu. Namanya Gilbert Lumaindong. Panggil dia di Cikeas, saya tunggu di rumah. Saya ingin tahu sehebat apa orang yang bisa ngalahkan si setan kober. Langsung Pak Gilbert datang. Haleluya. Langsung Pak Pramono Edi ngomong gini. Kenapa? Gemuk sekali. Langsung Pak Gilbert pulang. Jenderal, ada petunjuk. Daud, kenapa Gilbert saya panggil? Jaga-jaga, nanti kalau kumat lagi, siapa yang bisa ngendaliin kamu? Nanti kalau kamu kumat lagi, banyak yang mati tanpa jejak. Langsung, ya udah. Oh Gilbert, ya. Kamu betul-betul mau mundur, Daud. Mundur. Ingat, waktu negara goncang, kalau kamu diaktifkan kembali, kamu harus siap. Tapi kamu harus di bawah sumpah. Apa yang saya lakukan? 1, kamu tidak boleh mengajarkan ilmu gaib kamu. Nomor 1, tidak boleh diturunkan baik ke anak kamu maupun orang lain. Jadi biarlah cukup selesai generasi setan kober. Sampai di sini. Kenapa Jenderal? Nanti kalau ada yang diturunkan gawat, banyak pejabat mati tanpa jejak. Karena saya kan sebelum bertobat punya kemampuan. Roh saya bisa pindah ke tubuh seseorang, masuk. Misalnya ini menteri di sini, saya bisa masuk ke badannya dia, ajudannya dia. Langsung tembak, jedor. Roh saya balik lagi, dia masuk penjara. Itu pembunuh tanpa jejak, masuk. Jadi saya bisa masuk ke dalam badan orang. Nah makanya itu saya disumpah tidak boleh mengajarkan. Tahun 2013, 2014 kamu akan betul-betul positif mundur. Iya setelah 10 tahun saya bertugas. Tepat tanggal 9 Juli. Siapapun presidennya saya tidak jaga lagi. Itu janji saya. Nah, itu saya mundur, anak keluarga semua mendukung. Tanggal 9 Juli makanya saya sama Pak Irman lama tidak ketemu, 15 tahun ada. Dan 10 tahun kan saya jarang ke Surabaya. Nah, setelah itu 9 Juli saya udah berhenti. Saya lihat di TV. TV One, Prabowo menang. Saya lihat Metro TV, Jokowi menang. Terusan anak saya ngomong, Papi kan pengawal jaga presiden. Kalau ini Papi jaga yang mana? Presidennya 2. Wah langsung saya mau. Untung saya tidak jaga, kalau enggak pusing juga. Nah akhirnya udah, akhirnya Jokowi menang. Dan tahun 2015 ada dari orang militer, Pak Daud, Anda diminta untuk menghadap Menteri Menko, ini Pak Daud penting sekali. Maksudnya gimana?
Ingat, negara masih memerlukan Bapak. Anda diminta diaktifkan kembali menjaga istana. Pak Daud menerima atau tidak? Tidak. Sudah berjanji dalam hidup saya? Tidak. Ingat Pak Daud, coba dipikir dulu. Kenapa negara memerlukan Anda? Tidak. Saya ingin sekarang fokus ke gereja dan fokus ke keluarga. Saya sudah berhutang sama anak saya 10 tahun. Biarlah cukup 10 tahun ini aja cukup. Bahwa itu, tapi ingat Pak Daud, kalau negara waktu goyang, Anda tetap akan diaktifkan. Anda harus siap. Saya tidak mau, itu janji saya. Tak kasih rekomendasi, cari pendeta lain aja. Dalam hati saya, biar capeknya ganti orang. 24 jam capek loh. Saya tugas dulu nungguin satu handphone, saudara. Itu handphone itu, saudara. Wah, itu handphone keramat bener, saudara. Begitu bunyi, pas khotbah pun diangkat, harus berangkat, saudara. Stres, saudara. Jam 2, jam 3, setiap kali harus siap, sedia, saudara. Capek, saudara. Wah, saya ngomong wani handphone keramat nih. Makanya begitu saya pensiun, tak buang langsung, saudara. Tak buang, udah bebas. Nah, sekarang saya banyak fokus untuk gereja sama keluarga. Hari ini kita akan bahas tentang mengalahkan ilmu hitam. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan ilmu hitam. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 17. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil saya yang genap. Kitab Efesus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 17. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berilah tegap, berikat pegangan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan bergunalah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kau dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ikut saya semua, perisai iman. Sebelum saya bertobat, saya diajar ilmu hitam dari nenek saya. Di situ saya mempraktekkan semua kekuatan hitam. Dan secara otomatis tahu rahasia titik kelemahannya. Semua ilmu hitam itu menggunakan kekuatan dunia arwah. Dan bermain di alam bawah sadar. Apa saudara? Alam sadar manusia itu 20%. Alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat dan terngiang kembali. Kenapa? Karena alam bawah sadar manusia itu 80%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu masuk ke alam bawah sadar dengan masuk satu pintu yaitu sugesti. Apa saudara? Apa saudara? Sugesti. Nah, bagaimana cara untuk mengalahkan, menangkal ilmu hitam? Yang pertama, ikutin saya semua. Yang pertama, jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib, takdir, kematian. Pada waktu ilmu hitam itu dikirim, akan menyamar menjadi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya lebih bahagia. Dia bangun tidur, yakin arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti mati. Pada waktu percaya itulah makan nyawanya. Dan semua ilmu hitam kalau dikirim pasti ada tanda bunyinya. Kalau bunyinya di atap rumah, buar, itu adalah ilmu untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Tapi tidak ada bendanya. Kalau bunyinya tep, seperti pasir yang menyebar.
sekitar pintu depan, pintu belakang atau jendela. Itu jenis ilmu hitam untuk mateni sandang pangan. Bikin bangkrut, bikin sial, atau memecah rumah tangga supaya cerai. Atau untuk bikin orang jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarso. Nah, itu kalau yang pasir menyebar. Kalau sreng dor itu mercon. Begitu ada bunyi dor ledakan, pasti akan ada menyamar menjadi orang yang sudah mati. Itu pasti. Kok bisa tahu Pak Daud? Kan dulu praktek. Bagaimana cara masuknya? Melalui sugesti seseorang. Jelas? Jelas? Melalui sugesti. Begitu percaya langsung hantam. Langsung. Atau mimpi rambut rontok. Mandi telanjang. Atau buang air besar. Tidak habis-habisnya. Wah bangkrut. Pada waktu dia yakin itu tanda nasibnya dia. Baru ilmu hitam itu bekerja. Mati sandang pangan. Bangkrut. Tapi kalau dia tidak percaya. Itu tanda nasibnya dia lolos. Dan kalau dia tidak percaya. Itu arwah orang mati lolos. Suatu pemahaman yang salah tentang arwah orang mati itu berbahaya. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Amin. Yang tidak dalam Tuhan atau mati bunuh diri, itu langsung ke dunia arwah, dunia orang mati, terpisah di antara orang hidup. Untuk menunggu hari penghakiman. Jadi tidak ada 40 harian, 7 harian, 1000 harian. Jalan-jalan cari mie ayam, siomay, bakpao. Justru yang mempercayai 7 harian. Itu yang paling berbahaya. Terkena ilmu hitam. Suami kena ilmu hitam mati. Ilmu hitam itu masih ada di badan suaminya. Pasti ilmu hitam itu akan menyamar menjadi suaminya yang sudah mati. Mami dari susah di sini ikut saya. Dia bangun, yakin arwah suaminya. Tidak lama pasti mati. Tapi kalau dia tidak percaya itu arwah mereka lolos. Jelas? Jelas? Jadi bagaimana cara mengalahkan ilmu hitam? Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati. Kalau memang ada mimpi yang dari Tuhan. Kalau mimpi dari Tuhan, ya dan amin dan pasti terjadi sesuai firman Tuhan. Dan tidak ada hubungan dengan arwah orang mati. Pak kalau saya mimpi, kadang ingat lupa, mimpi lagi, ingat lagi, mimpi lupa lagi. Itu mimpi apa Pak? Tanda kecapean. Suruh istirahat. Jelas? Jelas? Atau mimpi gigi tanggal 1. Wah mati. Sekalipun kau mimpi gigi rontok habis semua. Jangan sedih hanya mimpi. Pak kalau mimpi ular mematuk kaki. Apakah itu jodoh? Bukan. Itu kena ilmu pelet. Ular itu lambang iblis. Jelas? Jelas? Jadi ingat, kalau saudara supaya tidak kena ilmu hitam, yang nomor 1. Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah. Dan yang kedua, ketakutan. Ini semua, ketakutan. Semua kekuatan mistik, kekuatan roh, menggunakan sisi ketakutan manusia untuk diubah menjadi energi. Namanya energi negatif. Untuk diubah menjadi penglihatan. Benteng pertahanan, masuk alam bawah sadar, atau kekuatan menyerang. Makanya orang yang takut setan, pasti ketemu setan. Dari energi ketakutannya, diubah menjadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia, menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya, kepercayaan setempat. Nah wujud setan yang asli sampai detik ini tetap malaikat
kegelapan. Tetapi dalam penampakannya menggunakan sisi ketakutan untuk diserap energi, untuk diubah menjadi penglihatan. Makanya penampakan setan tergantung kepercayaan setempat. Jelas? Jelas? Nah, misalnya di pinggir jalan dipercaya ada kepala terbang. Orang takut lewat situ. Lari. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu. Karena dari energi ketakutannya diubah menjadi penglihatan. Nah, wujud setan asli gimana? Tetap malaikat kegelapan. Jelas? Tapi penampakannya mengambil sisi energi ini. Nah, udah takut setan, mau ke toilet selalu nyanyinya gini. Oh Tuhan, pimpinlah jalanku. Ku tak berani jalan sendiri. Setan lihat, memang Tuhan pimpin kamu. Tapi aku ingin tengok kamu. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Tapi orang yang berani sama setan, mana setannya? Saya tunggu di sini. Sekalipun puluhan tahun di rumah angker pun, dia tidak lihat setan. Kenapa? Tidak ada energi yang bisa dirubah. Jelas? Sehebat-hebatnya pusaka apapun juga. Kalau yang memegang tidak percaya, maka kekuatan pusaka itu tidak berfungsi. Karena tidak ada energi yang bisa dirubah. Kita tahu pusaka-pusaka tanah Jawa dipuja-puja, disembah-sembah. Yang langkai pusaka itu bisa mutah darah stroke. Belanda tidak percaya pusaka Tuah dan Yoni. Sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda. Diputer-puter, dibanting untuk mainan arkeologi. Banyak pusaka-pusaka tanah Jawa di Belanda, betul? Kenapa Belanda tidak kena Tuah Yoni pusaka? Ingat, karena yang memegang tidak percaya. Ini kuncinya. Semua ilmu gaib itu kelemahannya adalah pada waktu tidak dipercayai. Jelas? Jelas? Kita tahu Pangeran Diponegoro terkenal sakti mandraguna, gawat kaliwat lewat. Udah gawat lewat lagi dah. Terkenal dengan ilmu panglimunan, ilmu menghilang. Dan dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan. Waktu antek-antek company, orang-orang Jawa yang berpihak kepada company, kepada Belanda, mereka percaya hal gaib dan mitos mistik. Pada waktu nangkep Diponegoro, ting menghilang. Tembak, ingat berapa kali Diponegoro disergap, hilang terus, betul? Belanda tidak percaya ilmu menghilang. Belanda lebih percaya pistol. Sama Belanda dijebak dalam perjanjian. Ditangkap sama Belanda, tidak bisa menghilang. Ditahan puluhan tahun sampai meninggal. Kenapa tidak bisa menghilang? Karena yang menangkap tidak percaya. Tidak ada energi yang bisa diserap untuk dirubah. Jelas? Makanya dukun-dukun zaman Belanda ditembak, yang nembak siapa? Antek company, orang Jawa yang berpihak kepada Belanda. Mereka percaya gaib dan mitos, maka energinya bisa diserap. Tembak, cedor, tidak mempan. Begitu Belandanya sendiri tidak percaya, cedor, mati. Makanya banyak dukun-dukun di zaman Belanda mati semua. Kenapa? Karena yang nembak tidak percaya. Makanya demonstrasi kebal harus sama-sama sugesti. Makanya selalu di tempat umum. Supaya apa?
orang yang percaya sugesti ini diserap energinya jadi benteng pertahanan. Coba kalau anak kecil yang nusuk, yang tidak percaya, cep mati dah. Jelas? Jelas? Makanya ilmu pernafasan, tenaga dalam. Dak! Pasti jatuh. Yang jatuh itu karena apa? Sugesti dan percaya. Coba berhadapan dengan orang yang tidak percaya. Sededak, jengkrit sendiri dah. Kenapa? Tidak ada energi yang bisa diserap. Makanya semua ilmu mistik itu kelemahannya adalah pada waktu tidak dipercayai. Jelas? Jelas? Nah, guru saya waktu itu ngajarkan saya. Kenapa kamu saya latih bela diri? Insting, skill, kemampuan semua diajarkan. Karena setan pada waktu diperlukan pamit. Goodbye. Itu yang sering terjadi. Pada waktu latihan, tembak enggak apa-apa, bacok enggak apa-apa. Nah, pada waktu yang sebenarnya, setannya jaga capek juga, lari, mati kamu. Makanya guru saya ngomong, harus ada alternatif yang kedua. Kamu tidak boleh mengandalkan kekuatan mistik nomor 1. Tapi harus punya skill dan kemampuan. Kenapa? Justru waktu diperlukan setan itu permisi. Beda dengan Tuhan. Waktu kita perlukan dia ada. Makanya banyak sekali toh yang sok-sok jago pakai ilmu mistik-mistik. Waktu di medan tempur mati. Betul? Karena apa? Setannya pamit. Itu yang sebenarnya. Jelas? Jelas? Nah, makanya dulu sebelum saya bertobat diajar teknik koprol, teknik menyusup, teknik lompatan itu. Saya ngapa guru? Karena ingat, kamu mengandalkan ilmu menghilang. Tapi ada waktunya, waktu diperlukan. Ilmu itu tidak berfungsi. Harus ada alternatif yang kedua. Oh gitu, makanya saya dulu diajar. Cara nyusup, cara masuk, cara apa diajar semua. Kenapa? Jaga-jaga ilmunya tidak berfungsi. Nah, laki-laki, wanita, cuek, galak, tidak bisa dihipnotis dan digendam. Orang kalau gendam, pasti tepuk sebelah sini. Tidak mungkin sebelah sini. Kenapa? Karena bagian sini dekat dengan otak kecil, saraf leher. Dari sini langsung ke sini. Makanya orang kalau dipukul bagian lehernya, dak, pasti pingsan. Tidak percaya, coba sendiri. Makanya orang kalau gendam tepuk sini. Apa kelemahan ilmu gendam dan hipnotis? Cuek galak. Ada aku? Udah bubar. Bubar. Makanya orang kalau gendam itu nawarin jasa dulu. Atau jam. Pak, saya perlu uang gini. Oh iya, tepuk, kena. Coba, ada apa jam? Jual aja di toko. Cuek, udah bisa. Makanya orang kalau menghipnotis lewat telepon, dibikin panik dan takut dulu. Pak, anak Anda namanya Andreas kecelakaan di mobil, sekarang muntah darah, gini Pak. Nah, yang terima telepon panik, oh iya, transfer uang. Nah, habis. Kok tahu? Kan gurunya. Tapi coba, Anda kecelakaan karena musibah gini. Ya udahlah, kamu yang bayarin. Cuek. Anda mendapat hadiah 1 miliar, ambil aja sendiri. Itu kelemahan hipnotis. Dibikin takut, dibikin sugesti dulu. Baru masuk. Dari energi negatifnya diubah menjadi kekuatan masuk alam bawah sadar. Jelas? Bagaimana supaya tidak kena hipnotis? Ingat, kalau ditelepon atau orang yang tidak dikenal mendekat, cuek, jangan ditangkepin. Nanggepin, sugesti, plek, kena. Jelas? Jelas?
Yang kedua, ingat, semua ilmu gaib kelemahannya adalah yang ada dianggap tidak ada. Makanya saya dulu diajar sama guru saya waktu itu ngomong gini, orang kebal segala senjata, berarti kebal logam. Tapi ingat, tidak kebal untuk dicekik. Makanya dulu sebelum saya bertobat, saya dilatih guru saya. Khusus ilmu mencekik, membunuh ilmu kebal. Jadi kok ilmu kebal apapun, cekik pasti mati. Karena apa? Kelemahannya ada di nafas. Model cekikannya ada. Siapa yang paling besar di sini? Mana? Tapi tenang aja, kalau 15 detik pasti mati. Kalau 5 detik ya hanya dikit-dikit lah. 1 detik terasa sakit. Ah, ini yang gemuk ini, sini. Nah, sini. Berdiri aja. Yang memimpin pujian nanti siapa? Iya, enggak apa-apa. Nah, dulu sebelum saya bertobat, orang kalau kebal, makanya lawan saya itu kalah semua. Kan gini. Tembak. Ting, 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 ting. Nah, posisi kebal pasti berhenti gini. Nah, waktu lawan seperti itu, saya dulu seperti apa? Lumayan. Enggak apa-apa, baru 1 deh. Kalau 5 detik selesai. Pingsan. Gini. Dari sini. Makanya lawan saya dulu KO semua. Kenapa? Mereka mengandalkan mistik. Percaya diri kebal. Saya langsung siap. Langsung kunci leher. Selesai. Selama saya belum bertobat, saya lewati ratusan pertarungan. Semua KO. Tapi kalah sama pendeta gemuk. Itu. Rasanya gimana? Lumayan kan? Itu kalau 15 detik, napas berhenti. Karena semua ilmu gaib kelemahannya ada di nafas. Makanya untuk membunuh ilmu kebal, kepala taruh dalam air. Tembak, jedor, mati. Maka PKI zaman dulu matinya gimana? Tenggelamkan dalam air. Baru dieksekusi. Set. Jelas? Nah, yang ketiga, akar pahit kecewa dendam. Apa saudara? Nah, semua unsur gaib kekuatan mistik itu bermain di satu unsur. Namanya api kegelapan. Apa saudara? Dipercaya jin setan peri perayangan tercipta dari unsur api. Maka neraka itu full api, bukan full AC. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Karena segala awal yang diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan malaikat, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, jadilah setan. Nah, kalau kita kecewa akar pahit dendam, hati itu kan panas. Itu adalah satu unsur dengan api kegelapan. Makanya saudara, Alkitab berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Suami kena guna-guna, istrinya kecewa akar pahit. Dari energi negatif istrinya untuk memperkuat mistik suaminya. Tapi kalau istrinya mengampuni, dihadapi tanpa dendam, tanpa kecewa. Ingat, mobil sebagus apapun, tidak ada bahan bakar, mogok. Betul? Makanya kelemahan ilmu guna-guna, kalau sang istrinya tidak ada kekecewaan. Tidak ada energi yang bisa dipakai untuk mencengkram suaminya. Makanya ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah kasih. Jelas? Jelas? Nah, yang keempat. Keluarga harmonis tidak bisa tertembus oleh ilmu hitam. Karena ada kekuatan cinta. Apa saudara? Itulah cinta, cerita indah namun tanpa akhir.
Nah, suami istri itu ada namanya ikatan batin. Orang tua anak itu ada ikatan batin. Itu bukan ilmu gaib, itu anugerah yang maha kuasa. Maka kalau anak ada musibah tanpa dikasih tahu. Ingat, orang tua bisa terasa. Betul? Itu namanya firasat. Itu anugerah dari yang maha kuasa, bukan ilmu gaib. Demikian kalau suami ada musibah di luar negeri, tanpa dikasih tahu, istri bisa terasa. Karena ada ikatan batin. Suami istri saling mencintai, orang tua anak saling mencintai adalah benteng takdir yang tidak bisa ditembus oleh mantra apapun. Makanya yang bisa kena ilmu hitam adalah apa? Orang yang rumah tangganya broken home. Suami istri ribut terus. Suami istri berjauhan, jarang komunikasi. Orang tua anak ribut terus, baru bisa dikerjain. Tapi kalau suami istri, orang tua anak saling mencintai, ikatan batin menyatu, itu tidak bisa ditembus oleh ilmu hitam setingkat apapun juga. Itu namanya kekuatan cinta, benteng takdir yang tidak bisa ditembus. Jelas? Jelas? Nah, kenapa dukun kalau mau nyantet harus lihat foto, hari dan tanggal. Hari dan tanggal supaya tidak salah sasaran. Kenapa foto? Untuk mengenali target. Orang ini bisa dibunuh atau tidak. Itu dilihat dari sorot mata. Mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka sama orang bisa dilihat dari mata. Orang yang suka orang dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak, mata buta. Maka dulu sebelum saya bertobat, itu diajar sama guru saya. Tapi tidak 100% benar. Itu 95%. Makanya kalau mau nyantet orang, lihat fotonya dulu. Ini bisa target kena apa enggak? Itu dari foto. Ini orangnya gimana, sifatnya gimana. Disikat bisa enggak? Dilihat dari foto. Nah, makanya dulu saya tanya guru saya. Guru, bagaimana supaya saya bisa mengenali target orang yang mau dihabisin? Guru saya ngomong, kalau kamu banyak melihat penjahat, perampok, pembunuh, penipu, pencoleng, 10.000, secara otomatis mengenali orang baik itu paling mudah. Maka saya diajar. Sorot mata orang, sifat gini-gini, itu sebelum bertobat. Itu bukan ilmu gaib, itu pengalaman hidup. Lihat target. Nah seperti ini, tapi ini bukan karunia Roh Kudus. Dan bukan ilmu gaib, bukan, itu pengalaman hidup. Nah contoh mata seperti ini, coba nih. Nah berdiri. Iya berdiri. Santai aja. Lihat dari sorot mata, des. Ini orang ini paling banyak menyimpan sesuatu. Kalau kekecewaan disimpan. Target kena. Dilihat dari awal sorot mata. Jadi ada apa-apa selalu nyimpan. Itu enggak boleh. Kok bisa tahu Pak Daud? Sorot. Bener enggak? Target. Nah seperti mata ibu ini. Coba ibu berdiri. Nah, tapi ingat, itu bukan ilmu gaib. Berdiri ibu ya. Nah, dari sorot mata seseorang, kelihatan. Orang ini cuek, susah untuk target. Suaminya mana suaminya? Betul enggak? Nah, kelihatan, dari sorot apa? Mata. Nah, coba ini berdiri. Nah, dari sorot mata itu kelihatan. Coba. Nah, ini gimana orangnya? Ini tidak bisa diatur. Gimana? Susah diatur. Nah itu jadi target itu kena atau enggak, itu dilihat dari foto. Kalau Pak Irman ini susah. Itu dilihat dari apa? Gimana? Nah kalau kita tahu ada dendam, ampuni. Target. Wow saya dulu gitu. Wow fotonya gini. Tapi ini ada kelemahannya. Ingat kalau yang bersangkutan pakai kacamata, enggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada sorot mata.
sama apalagi kacamata Ray-Ban. Waduh susah. Makanya kalau pengamanan presiden itu pakai kacamata Ray-Ban gini. Gini pasti. Kacamata gini. Kenapa? Supaya ngelirik sang ngelirik enggak kelihatan. Nah, berbahagialah yang beli kacamata. Itu kacamata. Kenapa? Dari sorot mata ini enggak bisa tembus. Nah, dukun itu pasti mempelajari itu. Kok bisa tahu Pak Daud? Kan dukunnya. Ibrani pasal 4. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani pasal 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek."
Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani pasal 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkannya lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 7. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem,
dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan juga tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.